Bapak Dwi Cahyoprastyo selaku narasumber untuk workshop kita pada hari ini. Dan sebelum nanti penyampaian materi dari beliau, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dwi Cahyoprastyo. Nama lengkap Dwi Cahyoprastyo SIPMA. Beliau lahir di Jungkat 20 Juli 1991, agama Islam, jabatannya adalah di Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pendidikan beliau adalah S2 Ilmu Perpustakaan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 lulusnya. Kemudian S1, maaf itu S1-nya di Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, kemudian S2-nya juga sama di UIN tapi Sunan Kalijaga di Yogyakarta, lulus di tahun 2019. Untuk kontak beliau nanti bisa diinfokan kembali ya, untuk kontak WA-nya aja ini 0852 4598 8195. Mungkin nanti teman-teman mau konfirmasi dan mungkin konsultasi kembali dengan beliau. Nah, untuk pengalaman beliau sebagai akademik librarian di Universitas Muhammadiyah Pontianak, pustakawan mulai dari 2014 hingga saat ini. Kemudian organisasi yang beliau ikutin adalah Ketua 3 Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dari 2021 hingga 2025, kemudian Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Kalimantan Barat periode 2023-2025, anggota Komisi 4 Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia periode 2023 hingga 2026, kemudian Koordinator Wilayah 2 Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia periode 2020 hingga 2023, Wakil Ketua 3 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2022, dan Wakil Sekretaris di Kalimantan Barat Forum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Kalimantan Barat periode 2015-2017. Penghargaan yang pernah beliau terima adalah sebagai presenter call per paper di International Conference of Indonesia Academic Library di tahun 2022, kemudian narasumber konferensi ilmiah nasional dosen dan mahasiswa ilmu perpustakaan perguruan tinggi keagamaan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021, kemudian pustakawan terinspiratif, pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional. Nah, ini luar biasa nih ya, beliau adalah pustakawan terinspiratif di tahun 2020, kemudian pustakawan berprestasi terbaik 1 Provinsi Kalimantan Barat, ini juga prestasinya beliau di tahun 2020, kemudian peserta International Conference Digital Literacy and Library Based Creative Knowledge in Digital Era UNS ya, di UNS 2018. Kemudian peserta publishing in International Journal Cambridge University dan bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, dan Training of Trainer atau TOT Literasi Informasi UMY tahun 2017. Nah, banyak sudah prestasi dan penghargaan yang beliau terima dan pengalamannya di dunia kepustakawanan ya. Jadi nanti banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan hasil dari sharing dengan beliau nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Tio untuk memaparkan materinya, dan mungkin nanti kita bagi teori sama praktek ya, Pak Tio ya. Ya Bu, mungkin ada teori sedikit, nanti baru dilanjut sama praktek. Ya, dan nanti mohon teman-teman semuanya udah siap di depan laptopnya ya, agar nanti bisa mengikuti pada saat prakteknya langsung oleh Pak Tio. Baik, kami persilahkan Pak Tio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin kayaknya sebenarnya kita sudah pernah bertemu di mata kuliah kompetensi dasar waktu itu. Saya diminta Bu Eli kemarin oleh Pak Ismail kalau nggak salah untuk mengisi mata kuliah kompetensi dasar. Cuma waktu itu memang concernnya lebih kepada menumbuhkan semangat untuk information literacy, gitu. Jadi literasi informasi gitu. Nah, di hari ini teman-teman kita akan lebih berfokus kepada how to-nya gitu. Jadi kalau kemarin itu why dan fokusnya hanya why saja. Jadi di 3 pertemuan itu kita fokusnya kenapa sih harus meneliti, kemudian mengapa kita teman-teman diminta untuk menuliskan karya ilmiah, dan mengapa harus menelusur mencari sumber ilmiah di tempat-tempat yang lokasi yang sekarang sudah ada banyak di internet seperti itu. Dan hari ini kita akan lebih fokus pada praktik
Jadi mungkin nanti teman-teman sambil saya akan sedikit contohkan untuk kemudian nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan karena ini selaras dengan goals dari kampus kita atau tujuan dari kampus kita, juga dengan pihak fakultas di kesehatan masyarakat, bahwa kemarin kami diskusi bahwa concernnya saat ini adalah mahasiswa kita harus lebih banyak aktif dalam penelitian dan mampu meneliti dengan baik. Nah, salah satunya dari meneliti dengan baik adalah harus punya referensi yang baik gitu. Jadi agar tidak ada yang namanya satu kejahatan yang kita kenal sebagai plagiarism gitu atau plagiarisme. Nah, teman-teman mungkin sudah baca di koran sekarang, di beberapa waktu lalu, baca di internet mungkin beberapa waktu lalu di sosial media juga, bahwa bagaimana plagiarisme ini sangat-sangat bisa dikatakan berbahaya, setidaknya untuk karir teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau plagiarisme ini orang-orang bisa berbeda, mungkin misalnya kalau teman-teman sekedar mencontek misalnya seperti itu, mencontek misalnya sedang ujian tulis atau ujian pilihan ganda, ujian semester, teman-teman melihat teman di sebelah kiri atau kanan sambil lirik-lirik seperti itu, kemudian dapat jawabannya, ya kalaupun ketahuan oleh dosennya, ya hanya akan selesai di situ saja gitu, hanya akan selesai di situ saja. Nah, sedangkan kalau plagiarisme ini teman-teman adalah satu kejahatan akademik yang efeknya bisa sangat panjang sekali. Mungkin saat ini teman-teman aman-aman saja, tapi tidak akan tahu kita di masa depan, di satu titik kehidupan mungkin ada orang iseng mengecek penelitian kita, kemudian ternyata penelitian kita sama persis dengan penelitian orang lain, maka itu dianggap sebagai plagiarisme dan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dan misal teman-teman sudah sampai di satu titik tertentu, jabatan tertentu, itu jabatannya bisa dicabut, gelar akademiknya bisa dicabut, dan semua peluang teman-teman ke masa depan itu mungkin akan menjadi sedikit lebih sulit karena ini terkait dengan kepercayaan atau trust. Nah, untuk itu teman-teman sekarang sudah harus paham gitu. Nah, tapi semua ini bisa ditanggulangi bisa dengan modal bahwa teman-teman memahami apa itu plagiarisme, seperti saya sudah pernah terangkan dulu. Kemudian bagaimana sih kita biar terhindar dari plagiarisme? Nah, ini yang penting. Nah, salah satunya adalah teman-teman harus memahami apa yang disebut sebagai sitasi atau sitiran. Gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sama saja. Ada 3 hal, yaitu kutipan, ada sitasi, ada sitiran. Semuanya sama saja maknanya, bahwa kita mengambil pendapat orang lain untuk kemudian mendukung argumen yang ingin kita sampaikan. Gitu. Jadi itu namanya mengutip. Misalnya saya mengutip tulisan dari Bu Eli misalnya seperti itu. Nah, itu artinya saya menggunakan atau memakai pendapat dari Ibu Eli untuk kemudian mendukung argumen saya atau membuat argumen saya terlihat lebih benar seperti itu. Nah, itu adalah satu makna dari kutipan, sitasi atau sitiran seperti itu. Nah, sitiran tadi itu juga harus kemudian dibuktikan di akhir tulisan teman-teman yang dikenal sebagai referensi atau daftar pustaka. Bahasa Inggrisnya bibliografi gitu. Jadi semua yang kita kutip tadi, semua sitiran yang kita kutip itu harus ditampilkan lagi di akhir tulisan kita untuk membuktikan, untuk memudahkan juga untuk penelusuran informasi. Nah, untuk itulah teman-teman kenapa kemudian kita harus concern terhadap hal ini. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman. Kembali, mungkin kemarin ada yang terlupa, mungkin kemarin ada yang tidak terlalu fokus di dalam kelas. Nah, kali ini kita coba kembali mengulang apa itu workshop, apa itu penelusuran informasi dan bagaimana manajemen referensi. Dan saya harap di siang hari ini teman-teman sudah standby di depan laptopnya masing-masing, di depan komputernya masing-masing, untuk kemudian siapa tahu bisa untuk mendownload gitu. Jadi siapa tahu bisa untuk mengoperasikan. Nah, sebelum itu disclaimer, mungkin teman-teman kemarin saya mengirim ke Bu Leni bahwa ada update untuk Mendeley-nya. Saya harapkan yang di-download adalah Mendeley dan diinstal itu Mendeley 1.9.5. Nah, teman-teman silakan nanti coba search di Google Mendeley
desktop 1.19.5 for Windows. Nah, ini nanti yang akan kita praktikkan pada hari ini gitu. Karena kalau menggunakan Mendeley Reference Manager nanti akan ada beberapa kesulitan yang akan sedikit lama untuk pemahamannya dan lebih mudah juga menggunakan Mendeley desktop yang lama ini 1.19.5. Nah, sebelum itu silakan teman-teman nanti diakses. Saya coba kirimkan via chat. Oke, sebentar saya kirim URL-nya. Oke, nah silakan teman-teman untuk dapat diakses Mendeley desktopnya gitu. Jadi ini lebih ringan, jadi dengan laptop lebih kompatibel. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Mungkin saya tidak perlu lagi mengenalkan diri teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan untuk menjadi kepala perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Pontianak ini dan diberikan amanah oleh Bapak Ibu dosen, Bu Eli dan teman-teman untuk teman-teman terkait penelitian. Nah, ini yang pernah kita bahas, mungkin sudah pernah, tapi sedikit saya ulang untuk menyadarkan bahwa teman-teman mengapa kita harus meneliti, mengapa kemudian kita harus melakukan sitasi. Nah, ini sedikit gambaran. Mungkin teman-teman sudah paham bahwa kita sekarang ada di bidang akademisi. Maka fokus utamanya adalah penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu. Karena di bidang akademisi ini fungsinya dari sekolah adalah untuk pengembangan disiplin ilmu. Agar apa? Agar ini kemudian bisa diambil kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan dari institusi dan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini adalah bagian dari bidang akademis. Mungkin teman-teman silakan di mikrofonnya di-off dulu. Mohon izin, ya. Baik, saya share lagi. Oke. Nah, oke, sudah kelihatan. Nah, sedangkan kalau di bidang vokasi itu mungkin hanya fokus utamanya ada penguasaan keahlian. Maka dia tidak akan mencoba bentuk ujiannya adalah tugas akhir biasanya dan tidak dalam bentuk untuk pengembangan keilmuan biasanya. Hanya bagaimana menerapkan jika ada kasus tertentu. Nah, sedangkan kalau di akademisi, teman-teman ketika ada masalah, teman-teman harus cari inovasi penyelesaian masalahnya. Dari apa? Dari teori-teori yang sudah ada. Nah, hal yang berbeda ketika teman-teman lanjut ke bidang profesi, ini untuk keahlian tertentu. Nah, karena teman-teman di bidang akademisi, maka artinya setiap penelitian itu adalah hasil untuk membentuk revolusi kehidupan kita, revolusi sosial kita. Mulai dari revolusi kognitif, kemudian kita menetap menjadi revolusi agrikultur, kemudian masuk sekarang ke revolusi saintifik. Gitu. Kita punya sekolah, kita punya universitas, kita punya laboratorium, penelitian dan pengembangan, research and development dan lain-lain. Untuk kemudian nanti suatu saat kita akan masuk ke, dan sekarang sepertinya sudah mulai masuk ke revolusi artifisial. Artinya semua hal yang ada di dunia nanti akan coba untuk bentuk rupanya, purwarupa, jadi artifisialnya seperti itu. Nah, ini adalah sumbangsih dari penelitian teman-teman. Nah, mengapa kemudian penelitian ini penting dan mengapa referensi itu penting? Ya, ini seperti kalau kita lihat di bidang seni misalnya. Nah, perkembangan musik-musik sekarang adalah mengambil referensi dari musik-musik terdahulu misalnya gitu. Tidak akan mungkin ditemukan tiba-tiba ketemu satu jenis musik baru tanpa mengakar ke musik-musik sebelumnya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman mungkin di sini yang penggemar K-pop misalnya seperti itu. Nah, melihat sekarang misalnya ada BTS, ada NCT gitu. Nah, kalau misalnya mau diurutkan itu sebenarnya inspirasinya sama. Kalau ditarik ke belakang kita akan bertemu dengan Big Bang. Ditarik ke belakang lagi nih mungkin ada teman-teman akan ketemu dengan ini, boyband yang di bawah ini adalah salah satu boyband Korea yang pertama yang benar-benar hit, itu namanya HOT atau HOT, itu yang sekarang membesarkan perusahaan namanya SM Entertainment. Nah, SM Entertainment ini mengambil referensi dari mana? Mengambil dari kesuksesan boyband-boyband di Eropa, di Barat, di Amerika. Ketemulah kita bertemu dengan Westlife, NSYNC, ketemu dengan Backstreet Boys gitu. Nah, ini mungkin teman-teman sedikit pernah dengar gitu. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, kemudian ada misalnya New Kids on the Block, ketemu dengan Jackson 5 yang kemudian lahir seorang
musisi besar namanya Michael Jackson. Nah, ini menggambarkan apa? Di dunia seni itu terus menerus berkembang dan mereka terus mengambil referensi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar baru, tapi cara mendaur ulangnya itulah yang kemudian menjadi salah satu kesenian yang tersendiri gitu. Nah, sama seperti misalnya teman-teman ketika tahu perihal bom atom misalnya seperti itu. Nah, bom atom itu adalah hasil dari untuk pertama kalinya kerjasama para ahli di bidang-bidang STEM. Jadi bidang-bidang sains, teknologi, engineering, and manufacture gitu. Jadi di bidang ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, semuanya untuk pertama kali ngumpul di sebuah tempat namanya Los Alamos untuk membentuk satu proyek namanya Manhattan Project. Nah, hasilnya adalah bom atom yang meledak di Jepang di 1945. Nah, kalau ditarik semua dari ahli-ahli itu mengambil teori yang sama, yaitu teori relativitas Albert Einstein. Nah, kalau ditarik lagi, Albert Einstein ini teorinya dari mana? Dari Isaac Newton, gitu, terkait dengan gravitasi. Nah, kalau ditarik lagi, ujung-ujungnya sampai ke yang kita ketahui saat ini adalah dari teorinya Democritus, bahwa ada satu struktur yang membentuk satu struktur yang lebih besar, namanya atom. Nah, itulah kemudian kita kenal saat ini sebagai bom atom. Nah, teman-teman, saat ini semua adalah calon-calon peneliti gitu. Jadi karena teman-teman masih di semester 4, maka mulailah belajar saat ini untuk setidaknya tahu bahwa teman-teman bisa mengambil gitu. Jadi ilmu itu nggak harus saklek dari sains begini-begini, tapi kita bisa mengambil inspirasi dari mana saja selama kita mengambilnya secara ini dari buku Stella Like an Artist-nya, Mencuri Seperti Seniman kalau bahasa Indonesianya, itu yang nulis Austin Kleon. Nah, beliau mencontohkan bahwa sebenarnya kita tuh hanya dalam tanda kutip mencuri. Nah, mencuri ini bukan berarti mencuri jahat. Nah, jadi kalau menurut dia ada dua. Satu, ada curian yang bagus, dua, ada curian yang buruk. Nah, curian yang bagus ini dia pertama menekankan bahwa ada kehormatan di sana gitu. Jadi teman-teman jangan sembarangan misalnya mengerjain tugas ada rasa malunya kalau misalnya cuma sekedar contek atau cuma kopas dari teman gitu. Jadi harus ada rasa malunya gitu. Setidaknya saya harus ada sumbangsinya di sini gitu. Nah, karena kalau tidak itu teman-teman masuk yang tidak punya etika, nggak punya attitude seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, kata Austin Kleon, kalau ingin membuat satu karya baru, teman-teman harus paham sama karya itu. Nah, itulah kenapa kalau menulis skripsi, itu teman-teman akan melalui yang namanya tahap ujian skripsi, gitu. Jadi teman-teman harus menulis skripsi, itu harus mempertahankan di sidang skripsi, gitu. Jadi mempertahankan ini pendapat kamu seperti apa. Nah, kalau cuma tahu sepintas, nah kalau misalnya skripsinya dikerjain orang lain, atau ngambil skripsi orang lain, dikopas aja semua namanya doang yang diganti. Nah, teman-teman pasti cuma tahu sepintas. Sedangkan kalau memahami, karena benar-benar nulisnya dari awal sampai akhir, maka biasanya itu lebih paham dan penjelasannya pasti lebih baik. Dan walaupun memang dia tidak terbiasa untuk bicara, biasanya kalau memang mengerjakan skripsinya secara sendiri, nah walaupun memang kadang karena tegang dan lain-lain, tapi setidaknya kalau orang paham pasti dia bisa menggambarkannya, gitu. Nah, itu adalah kalian harus bisa memahami. Dan yang berikutnya adalah teman-teman harus curi dari banyak. Artinya apa? Referensinya harus luas. Gitu. Itulah kenapa bahkan kalau di keseharian misalnya teman-teman sedang nongkrong dan lain-lain, itu biasanya ada bercandaan itu, nongkrongnya kurang jauh gitu, atau ngumpulnya kurang jauh. Artinya apa? Referensinya tidak banyak gitu. Temannya itu aja. Alhasil ketika dia membuat satu karya, ya pasti yang sesuai dengan apa yang dia pertemanan yang dia punya gitu. Nah, begitulah juga dengan menulis karya ilmiah. Teman-teman referensinya juga harus luas, harus rajin membaca, harus rajin lihat hasil penelitian, harus rajin baca buku-buku terkait teori yang teman-teman dalami seperti itu. Nah, ketimbang curi dari satu. Yang sering kejadian adalah skripsinya plagiarisme itu adalah cuma dari satu judul seniornya diambil, skripsinya di perpustakaan misalnya gitu. Oh, dia lihat ini mirip nih gitu. Nah, penelitiannya dibuat serupa mungkin gitu, cuma diganti tempatnya aja, diganti lokusnya saja. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Itu dianggap sebagai plagiat. Nah, yang berikutnya adalah cantumkan sumber. Jadi kalaupun teman-teman mengutip, misalnya ada skripsi senior, ada 10 misalnya skripsi seniornya,
itu ketika mengutip, kalau dengan kata-kata yang sama, itu teman-teman harus wajib mencantumkan referensinya, wajib mencantumkan citasinya, gitu. Jadi harus disertakan sumbernya. Agar apa? Agar suatu saat teman-teman dipertanyakan terkait dengan pernyataan itu, teman-teman bisa merujuk, gitu. Karena kalau tidak, teman-teman nanti akan kebingungan sendiri. Itu. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus belajar ubah dan padukan. Gitu. Jadi harus kalau ada misalnya diberikan tugas misalnya dari Bu Eli, dari Pak Rido, dari Bu Leni gitu atau dari yang lain, dosen-dosen yang lain misalnya memberikan tugas, jangan bangga cuma sekedar kopas dari Wikipedia terus dipaste di Word gitu. It's okay, kadang dosen karena saking sibuknya nggak sempat baca gitu. Tapi dari dalam diri kalian nggak akan dapat apa-apa gitu. Nah, belajarlah mengubah dan padukan yang disebut sebagai parafrase. Nah, sekarang di dunia barat penelitian-penelitian itu sudah tidak lagi fokusnya pada kutipan langsung, tapi kutipan yang tidak langsung atau parafrase. Artinya teman-teman harus mulai rajin membaca, rajin menulis, sehingga nanti sudah terbiasa ini dengan mengubah dan padukan. Nah, ini adalah hal yang penting untuk apa yang disebut sebagai menulis karya ilmiah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang dibutuhkan untuk menulis karya ilmiah? Nah, yang paling pertama teman-teman, untuk menulis karya ilmiah kalian harus tahu dulu kata kunci atau keyword apa saja yang digunakan untuk penelitian. Nah, 3 sumber utamanya itu, yang pertama teman-teman harus rajin membaca. Pasti sudah pasti rajin membaca. Itu sudah ini, karena kalau menulis tanpa pernah membaca, hasilnya tetap tidak akan luas. Itu tidak akan luas kata-katanya. Nah, itu teman-teman harus yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mulai rajin melihat materi kuliah. Nah, kalau sekarang masih semester 4, berarti masih ada sekitar 3 semester lagi teman-teman aktif berkuliah, atau mungkin sudah menulis skripsi di awal semester 7 gitu. Nah, teman-teman harus mulai gitu. Nah, salah satu kegiatan favorit saya dulu adalah semua PPT dari dosen saya itu saya tulis ulang dalam bentuk kata-kata sendiri. Jadi PPT-nya itu saya pura-pura menulis melalui dengan kata-kata saya sendiri untuk menjelaskan ulang gitu, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, hasilnya ketika menulis tesis, ketika menulis skripsi, kita sudah lancar. Nah, itu teman-teman silakan dicoba. Nah, atau ketiga itu yang namanya eksplorasi riset. Teman-teman cari penelitian-penelitian yang ada, kemudian lihat judulnya, lihat abstraknya, lihat kata kuncinya, baca, kemudian tubuh tulisannya, untuk kemudian teman-teman bisa pahami gitu, untuk menemukan kata kunci. Nah, kata kunci ini apa? Teman-teman bisa lihat dari prinsip 5W1H. Apa yang jadi permasalahannya? Mengapa permasalahan tersebut dibahas? Di mana permasalahan itu terjadi misalnya? Siapa yang menjadi objeknya? Maunya siapa nih objeknya, objek penelitiannya? Terus kapan waktu penelitiannya? Dan bagaimana pemecahan masalahnya? Nah, ini yang penting. Nah, misal mungkin di sini belum ada yang punya judul skripsi. Adakah yang sudah punya judul? Belum ya? Kalau gitu saya coba kasih contoh. Misalnya faktor apa ya? Aktivitas merokok dengan misalnya ya kesehatan mahasiswa di UM Pontianak misalnya. Nah, ini adalah misalnya ini adalah sebuah judul skripsi gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan kata-kata kunci yang bisa kita lakukan pencarian. Nah, kata kunci ini dari mana? Dari misalnya materi kuliah teman-teman atau dari yang pemaparan dosen misalnya. Nah, misalnya di sini ada aktivitas merokok misalnya, maka kita bisa buat ini jadi satu kata kunci. Yang kedua misalnya terkait kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, oke. Nah, misalnya kesehatan apa gitu, atau kita coba yang polos saja. Kemudian mahasiswa ini sudah pasti objeknya. Oke, saya beri warna lain. Dan UM Pontianak ini ada apa? Lokus penelitiannya. Oke, nah ini adalah salah satu dari prinsip tadi 5W1H. Maka kemudian teman-teman ini bisa dicari. Oke. Nah,
yang paling penting untuk menentukan kata kunci penelitian adalah teman-teman tahu dulu di mana cara cari informasinya. Oke, sekarang kita sudah punya kata kuncinya, gitu. Atau ini hubungan aktivitas fisik dengan tingkat hipertensi. Misalnya dengan di puskesmas desa Wajo Hilir. Oke. Nah, misalnya teman-teman bisa di sini. Nah, kita cari kata kuncinya. Maka yang pertama, teman-teman bisa temukan kata kuncinya di atas ini, aktivitas fisik. Nah, yang kedua ada istilah penting di bidang kesehatan masyarakat, namanya hipertensi. Nah, Puskesmas Desa Wajo Hilir ini adalah lokusnya atau objek penelitiannya dan lokasi penelitiannya. Maka nanti kita bisa tentukan. Berarti ada berapa kata kunci di sini? Ada 3. Oke. Akan ada 3. Kemudian berarti ini teman-teman sudah menemukan 3 kata kunci yang ingin teman-teman cari untuk penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu di mana cara mencari informasinya. Nah, mencari informasinya, yang pertama teman-teman coba pahami bahwa kita ada dalam satu institusi namanya Universitas Muhammadiyah Pontianak, maka ada 2 sumber informasi yang bisa kita manfaatkan. Satu, sumber informasi internal, yang kedua sumber informasi eksternal. Nah, sumber informasi internal yang pertama ini artinya dari dalam lingkup kita di UM Pontianak, yaitu adalah OPAC, Online Public Access Catalog. Nah, ini biasanya untuk teman-teman mencari informasi atau mencari buku di perpustakaan. Jadi nanti sebelum ke perpustakaan, daripada bingung mau cek kira-kira di perpustakaan bukunya ada atau tidak, nah silakan teman-teman nanti cari di opak.unmupnk.ac.id ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Hanya saja sayangnya saat ini kondisi kami sedang upgrade sistem. Gitu. Jadi servernya sedang kami upgrade untuk kami upload ke sistem yang baru seperti itu. Nah, ini jadi belum bisa diakses untuk saat ini. Jadi nanti teman-teman, tapi kalau ingin mengakses perpustakaan nanti siap-siap, nanti silakan cek di katalog. Nah, sumber informasi internal yang berikutnya adalah namanya repositori institusi. Nah, repositori ini apa? Repositori ini adalah tempat penyimpanan semua karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi yang ditulis oleh sivitas akademika. Jadi tidak hanya mahasiswa, dosen, juga tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, semuanya ini kemudian disimpan dalam yang namanya repositori institusi. Jadi teman-teman kalau ingin mengakses skripsi kakak tingkat kalian, skripsi senior kalian, itu bisa di sini. Nah, silakan akses di repositori.unmupnk.ac.id di sini. Nah, lalu pilih browse. Arahkan kursor ke division, lalu teman-teman klik. Oke. Nah, sampai sini ada university structure-nya. Oke. Karena teman-teman adalah prodi ilmu kesehatan masyarakat, maka teman-teman tinggal pilih ini, prodi ilmu kesehatan masyarakat. Oke. Nah, kalau sudah, ini akan muncul angkatannya. Nah, silakan dipilih mau yang tahun berapa. Misalnya saya mau cari skripsi angkatan mahasiswa tahun 2019 yang lulus tahun 2019. Nah, di sini silakan dicari. Misalnya nih, pengaruh peringatan bergambar pada bungkus rokok terhadap perilaku rokok remaja, misal seperti itu. Nah, teman-teman silakan. Nah, ini bisa di-download skripsinya. Tuh. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari skripsi seniornya dan ingin mendapatkan inspirasi atau ingin mengutip, silakan cari di repositori gitu. Jadi boleh. Jadi teman-teman silakan cari di repositori. Nah, karena ini aksesnya lebih mudah, jadi saya harapkan referensinya lebih luas, lebih banyak. Nah, sumber informasi internal yang berikutnya yang bisa teman-teman manfaatkan adalah aplikasi di perpus digital kita di Android. Nah, teman-teman yang mungkin punya HP Android, silakan nanti diinstal di Google Play-nya, dicari perpus digital UM Pontianak. Nah, isinya adalah buku-buku
perkuliahan teman-teman semua. Jadi nanti fokus kami di perpustakaan akan ada 2. Secara fisik, perpustakaan akan berkembang dalam bentuk leisure gitu. Jadi fokusnya adalah rekreasi, teman-teman nanti di sini lebih santai. Kami harapkan nanti kami ubah desain ruangannya, tampilan ruangannya jadi mungkin lebih nyaman. Dan buku-buku di perpustakaan nanti akan lebih banyak secara fisik, itu akan lebih banyak kepada buku-buku pengayaan. Jadi ada ensiklopedi, literatur, baik dari sastra seperti novel dan lain-lain gitu, dan buku-buku keislaman gitu. Nah, sedangkan buku-buku perkuliahan nanti kami akan fokuskan ke perpus digital gitu. Kalau memang tidak ada yang dalam bentuk digital, baru kemudian kita beli yang fisik seperti itu. Karena kalau untuk buku-buku perkuliahan ketergunaannya lebih cepat gitu. Jadi mungkin teman-teman biar lebih mudah mengakses. Nah, silakan teman-teman download install di Google Play. Nah, kalau yang untuk versi iOS sedang dalam proses pengembangan, kami sedang minta ke pihak ketiga untuk segera dirilis. Nah, tentu saja nanti kalau misalnya sudah rilis, kami akan berikan pengumuman ke semua prodi gitu. Jadi tinggal teman-teman sama bisa mengakses perpus digital UM Pontianak. Nah, yang berikutnya yang bisa teman-teman gunakan adalah ini Open Journal dari UM Pontianak. Nah, Open Journal ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal yang dirilis oleh Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah teman-teman kita di LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, karena masih internal, para penulisnya juga dari editornya juga dari dosen-dosen teman-teman gitu. Juga banyak peneliti juga dari yang berafiliasi dengan UM Pontianak gitu. Jadi mungkin teman-teman silakan nanti bisa diakses di sini. Siapa tahu bertemu dengan tulisan dosennya yang menginspirasi, jadi bisa dikutip seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman akses, namanya Open Journal. Nah, itu tadi semua yang internal. Nah, bagaimana dengan sumber informasi eksternal? Tenang, perpustakaan teman-teman sudah membantu. Nih, jadi membantu teman-teman nanti untuk mengakses, mencari jurnal gitu. Nah, biasanya penelitian itu lebih suka menggunakan jurnal karena tingkat update-nya lebih cepat. Nah, berbeda dengan buku. Buku biasanya teori, tapi keterpakaiannya lebih panjang. Gitu. Jadi kalau buku itu lebih kepada teori dasar. Nah, turunan dari teori dasar ini adalah jurnal-jurnal yang cepat sekali perkembangannya. Nah, biasanya dosen-dosen itu minta jurnal-jurnal itu misalnya internasional atau yang berkualitas 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Silakan akses di library.unmupnk.ac.id. Jadi di websitenya perpustakaan, silakan. Lalu pilih Pathfinder di sini. Oke. Di kanan atas ini ada Pathfinder, silakan. Lalu pilih Fakultas Ilmu Kesehatan dan pilih Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kami sudah merangkum atau mengkurasi jurnal-jurnal yang bisa teman-teman akses secara gratis dan bisa teman-teman download secara bebas gitu. Nah, dan pasti sudah berkualitas. Nah, untuk yang jurnal internasional kami ambil dari Science Direct yang memang tersedia. Nah, teman-teman silakan cari ini. Ada Public Health in Practice, ada Journal of Migration and Health, ada Australian Journal of Public Health, Global Health Journal, The Lancet Global Health. Silakan teman-teman akses. Nah, aksesnya mudah. Nanti teman-teman bisa di-download. Ini ada view PDF-nya, silakan di-download. Oke. Nah, kalau diklik nanti view PDF-nya ini, nah dia akan mengarahkan ke halaman artikelnya, lalu bisa di-download lebih mudah. Oke. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa akses seperti ini, sama aja. Oke. Nah, ini adalah jurnal internasional. Lalu bagaimana dengan jurnal nasional? Sama aja. Di sini kami sudah mengkurasi teman-teman jurnal nasional kita yang ada di Sinta 1 atau Sinta 2. Tuh. Oke, nah karena di Sinta 1 atau Sinta 2, setidaknya ini sudah terkurasi. Gitu. Mungkin yang bisa bertanya sama dosennya, Sinta 1 itu apa, Sinta 2 itu apa? Itu adalah peringkatan jurnal. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Misalnya saya ingin mengakses ini The Indonesian Journal of Public Health oleh Universitas Airlangga. Nah, kita coba lihat. Nah, kalau ada seperti ini, silakan teman-teman pilih. Nih, jurnalnya di bawah. Nah, ini ada PDF, ada XML. Misalnya
Ini healthy to support quality of life, misalnya seperti itu. Tulisan dari Lucia Yovita Hendrati. Nah, teman-teman silakan nanti di-download ini PDF-nya. Nah, secara otomatis nanti akan tersimpan dalam laptop teman-teman. Nah, ini karena editorial, cari yang lain. Misalnya ini, psychometric analysis of perceived stress scale of brief cope inventory scale in menopausal moment. Nah, coba lanjut. Nah, ini teman-teman bisa diakses. Kita klik download. Nah, sudah ter-download dalam laptop kita. Oke. Nah, ini ada jurnal nasional. Jadi nanti kalau disuruh cari jurnal, silakan nanti cari di Pathfinder kami. Sudah kami arahkan. Nah, itu kalau sumber informasi eksternal yang Pathfinder. Nah, lalu ada juga banyak sumber informasi eksternal yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, dari itu 5 yang kami rekomendasikan. Yang pertama adalah dari Google Scholar. Nah, kami minta, kan saya pernah bilang ke teman-teman bahwa kalau bisa sekarang jangan lagi mencari referensi itu dari Google biasa, harus menggunakan Google Scholar. Nah, karena apa? Karena Google Scholar ini banyak sekali manfaatnya. Nah, itu kalau Google Scholar. Nah, yang kedua ada dari neliti.com. Nah, teman-teman, ini namanya dari neliti.com. Nah, kalau tadi ini Google itu adalah hasil inisiasi dari perusahaan besar gitu. Nah, Google membantu kita untuk mengkurasi atau memilih konten-konten yang ada di mereka yang terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, sedangkan kalau neliti ini adalah hasil dari keinginan usaha para peneliti gitu. Jadi para periset berkumpul bikin satu database bersama lebih dari 1000 institusi, ada UI di sana, ada ITB, ada UGM, ada UNESA. Nah, itu mendirikan yang namanya neliti.com. Nah, ini bisa juga teman-teman gunakan. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa teman-teman gunakan adalah dari punyanya pemerintah, namanya Kemdikbud. Nah, ini sedang dalam proses maintenance, jadi sedang dalam perbaikan. Nah, ini bisa juga teman-teman gunakan. Nah, bisa juga teman-teman gunakan yang namanya DOAJ, Directory of Open Access Journals and Articles. Nah, kenapa ini penting? Jadi ini adalah jurnal-jurnal internasional yang bisa teman-teman akses secara gratis. Misalnya saya cari di sini stunting. Saya klik stunting. Nah, saya pilih title, lalu saya cari. Nah, dia akan mencari kata-kata yang terkait dengan stunting. Gitu. Nah, yang bisa teman-teman download artikelnya atau diakses artikelnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah semua jurnal-jurnal yang gratis bisa diakses. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah dari Science Direct. Nah, aslinya Science Direct ini berbayar, teman-teman. Hanya saja bisa kita manfaatkan untuk mencari jurnal-jurnal yang gratis. Caranya seperti apa? Misalnya teman-teman cari di sini terkait dengan stunting misalnya itu. Nah, lalu kita lakukan pencarian. Nah, di pilihan filter ini teman-teman bisa download, pilih dengan access type ini. Jadi pilih open access and open archive, lalu pilih klik di sini. Nah, yang muncul nanti akan artikel-artikel yang secara bebas teman-teman download. Nah, dia lihat view PDF di sini, maka bisa di-download. Misalnya saya klik view PDF, nah akan muncul seperti ini, lalu kita pilih download di kanan atas. Nah, semua akan secara otomatis nanti ter-download. Bebas kalau memang pilih yang open access dan open archive. Nah, biasanya. Nah, ini agar apa? Agar teman-teman mudah untuk melakukan akses. Jadi, jangan lupakan nanti silakan untuk ingin mencari buku, teman-teman silakan akses OPA kami, katalog online kami. Nanti kalau sudah selesai maintenance, yang kedua silakan akses repository. Oke. Nah, ini repository kami, silakan akses. Yang ketiga, teman-teman silakan download digital library kita, Perpus Digital. Di sini mungkin teman-teman di sini ada yang senang baca di handphone. Nah, kami akan fokuskan ke sini nanti. Nah, kemudian teman-teman ingin cari jurnal, silakan ke Open Journal. Manfaatkan juga library Pathfinder, lalu kemudian manfaatkan sumber informasi eksternal. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya dua modal saat ini. Yang pertama adalah teman-teman tahu
apa yang ingin teman-teman cari, kata kuncinya di mana. Kemudian yang kedua, teman-teman tahu di mana cara mencarinya. Nah, kita akan contohkan yang paling gampangnya itu dari Google Scholar. Nah, bagaimana cara mencari informasi yang efektif? Nah, yang pertama, teman-teman tadi ini, gunakan kata kunci untuk pencarian. Nah, yang teman-teman harus paham adalah sintaks gitu. Jadi, proses pencarian itu, informasi itu ada dua. Jadi sifatnya dari artificial intelligence gitu, dari seperti Google Scholar dan lain-lain itu adalah dia akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, teman-teman harus tahu dulu secara bahasa ada dua hal yang berbeda. Oke? Nah, karena Puskesmas Desa Wajo Hilir ini adalah lokus, maka kemudian kita bisa kecilkan dalam pencarian. Nah, yang terpenting di sini ada dua. Ada aktivitas fisik dan hipertensi. Oke? Nah, teman-teman harus bisa bedakan kata dan frasa. Apa itu kata, apa itu frasa. So, jadi kalau kata, apa itu kata? Kata adalah gabungan satuan bahasa yang membentuk satu makna. Oke? Nah, sedangkan frasa adalah dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. Nah, dia sama-sama punya makna, tapi kalau kata itu cukup dengan satu kata dia sudah punya makna tersendiri. Gitu. Misalnya bola. Nah, bola itu kan punya makna sendiri. Lalu volley. Nah, volley itu punya makna tersendiri, artinya memantul. Oke? Nah, ketika digabungkan menjadi satu frasa, namanya bola volley. Gitu. Nah, jadi dia punya makna tersendiri, artinya sudah mulai bergeser menjadi permainan. Nah, gitu juga misalnya perilaku. Perilaku itu katanya punya makna sendiri. Hidup misalnya, nah itu punya makna sendiri. Lalu sehat, itu punya makna sendiri. Tapi ketika digabungkan menjadi perilaku hidup sehat, nah itu menjadi satu makna baru. Itu satu gerakan baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa perbedaannya aktivitas fisik dan hipertensi. Oke, aktivitas fisik ini artinya apa? Artinya dia adalah sebuah frasa. Oke, karena dia dua kata, lebih dari satu kata, jadi dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. Sedangkan hipertensi ini adalah kata. Oke, nah dalam proses pencarian informasi, ketika teman-teman mencari dengan frasa, itu hasilnya akan luas kalau tidak diberikan tanda petik. Ini kenapa? Karena cara kerja mesin kecerdasan buatan, dia akan mencari yang namanya verbatim, kata per kata. Misalnya teman-teman cari, ketik di sini aktivitas fisik. Nah, kita coba ya. Aktivitas fisik. Oke. Aktivitas fisik. Oke. Nah, kita enterkan saja. Nah, ketika teman-teman pilih aktivitas fisik, itu hasilnya ada lebih dari 1.800.000 hasil pencarian. Nah, dalam prinsip pencarian informasi di dunia sains informasi, semakin sedikit hasilnya adalah pencarian yang semakin spesifik yang ingin kita capai. Nah, sedangkan kita coba kalau menggunakan tanda petik. Oke. Saya klik enter. Nah, hasilnya berkurang jauh sekali dari 1.800.000 hingga menjadi 1.600.000. Nah, ini artinya teman-teman sudah mulai berkurang. Nah, aktivitas fisik. Ini kenapa? Karena machine learning ketika teman-teman nggak pakai tanda petik, yang muncul adalah aktivitas, semua kata yang berhubungan dengan aktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang lain. Kemudian kata fisik semuanya masuk semua. Gitu. Nah, misalnya saya contohkan yang lain ya, misalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ketika teman-teman enter itu hasilnya luas. Tapi ketika kita berikan tanda petik, nah hasilnya begitu jauh sekali. Jadi kalau sebelumnya itu ada sekitar 193.000 hasil, ketika teman-teman menggunakan tanda petik, nah Google akan mencari semua yang satu frasa ini secara satu kesatuan. Jadi dia tidak mencarinya secara terpisah. Gitu. Jadi hasilnya lebih
sedikit 31.300. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Oke. Nah, kita balik lagi sesuai dengan yang ingin kita cari tadi, aktivitas fisik. Oke, saya klik tanda petik. Oke. Nah. Oke. Nah, berikutnya yang bisa teman-teman gunakan adalah yang namanya Boolean operator. Jadi teman-teman mungkin sudah paham, sudah pernah punya gambaran Boolean operator. Ada OR untuk memperluas hasil pencarian. Misalnya teman-teman ingin mencari satu istilah ya makna yang sama dengan istilah yang berbeda. Misalnya badminton dan bulu tangkis. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya badminton, bahasa Indonesia bulu tangkis. Nah, teman-teman ingin cari semua tuh informasi yang ada badminton dan bulu tangkis, maka ngetiknya badminton or bulu tangkis. Nah, kalau misalnya teman atau dengan istilah satu orang yang sama atau istilah yang sama dengan ejaan yang berbeda. Misalnya Soekarno, ada SU Karno dan ada SOE Karno. Jadi Soe Karno. Nah, itu teman-teman mencarinya bisa Soekarno or Soekarno. Jadi yang muncul nanti keduanya. Oke. Nah, yang di bawah ada not. Not ini untuk pengecualian. Misalnya teman-teman cari buah, tapi bukan buah apel. Maka saya bisa ketik buah not apple gitu, atau fruits not apple. Nah, nanti yang muncul dalam pencarian adalah semua buah kecuali yang ingin kita cari. Nah, tapi kita tidak ingin perluasan dalam pencarian informasi karena tadi kita sedang penelusuran. Kemudian kita tidak ingin pengecualian, kita ingin mempersempit penelitian. Maka dalam konteks mempersempit penelitian, fungsi yang bisa kita gunakan adalah and. Nah, kalau di Google itu cukup pakai tanda plus saja. Nah, tanda plus ini misalnya digunakan. Nah, kita tadi menemukan kata kunci yang kedua, hipertensi. Oke, hipertensi. Oke, nah karena dia adalah sebuah kata, maka kita tidak perlu menambahkan tanda petik. Oke, jadi teman-teman silakan, ini misalnya aktivitas fisik, silakan dicoba langsung di laptopnya. Saya ketik spasi, saya berikan tanda plus karena tadi adalah wakil dari n, lalu saya ketik saja hipertensi. Nah, maka nanti Google akan memberikan hasil yang berhubungan dengan hipertensi itu tadi. Gitu. Jadi punya makna. Nah, misalnya saya tambahkan lagi, misalnya di Kalimantan Barat, misalnya. Nah, karena Kalimantan Barat adalah sebuah frasa, maka kita harus pakai tanda petik Kalimantan Barat. Oke. Nah, hasilnya semakin spesifik. Oke. Nah, ini bisa teman-teman jadikan referensi untuk kemudian misalnya cari efek dari aktivitas fisik dan hipertensi di Kalimantan Barat. Oke, nah yang berikutnya yang bisa teman-teman gunakan adalah filter pencarian. Nah, filterisasi ini penting agar teman-teman lebih menemukan artikel-artikel yang spesifik. Nah, misalnya biasanya Bu Eli atau dosen-dosen yang lain itu minta artikelnya 3 tahun terakhir. Nah, kalau 3 tahun terakhir artinya yang tahun ini, kemudian tahun sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lagi. Jadi jangan bikin 3 tahun terakhir misalnya 2024, berarti 2002 dong gitu, atau 2021 gitu. Enggak, tapi 2024-nya dihitung 2023 lalu 2022 gitu. Jadi jangan hitungnya 4 dikurang 1 karena tahun 2024 sendiri sudah dihitung gitu. Karena sudah ada banyak penelitian di tahun yang ini gitu. Bahkan di tahun depan itu sudah banyak penelitian yang sudah tinggal mengantri untuk publikasi. Nah, teman-teman caranya seperti apa? Pilih di artikel di kiri, lalu pilih rentang khusus ini, lalu pilih tahunnya 2022 misalnya, diketik, lalu masuk ke 2024. Nah, lalu kita klik telusuri. Nah, dia akan menampilkan hasil sesuai dengan yang kita cari. Jadi ini semua artikel yang hanya publish setelah tahun 2022. Oke. Nah, sekitar hasilnya ada 232 hasil. Jadi ini bisa jadikan teman-teman untuk sebagai referensi. Nah, bisa juga misalnya ini yang muncul, kita pengen yang munculnya hanya PDF-nya aja, Pak. Gimana caranya? Silakan nanti diklik di sini, lalu terakhir pilih file type, lalu
PDF, titik 2 PDF. Nah, hasilnya sudah semakin spesifik. Jadi ada 29 hasil yang teman-teman cari dan bisa teman-teman jadikan referensi. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi tahu dulu yang mau kata kuncinya dicari apa, tahu dulu tempatnya di mana, lalu cari menggunakan boolean logic atau menggunakan filterisasi di Google Scholar. Nah, kalau di neliti.com juga sama. Misalnya saya ingin cari aktivitas fisik misalnya. Maka saya ketikkan tanda petik aktivitas fisik. Oke. Lalu, nah lihat langsung hasilnya langsung berkurang jauh dan N. Nah, kalau di sini nggak perlu pakai tanda plus, lalu hipertensi. Nah, hasilnya sudah langsung menunjukkan ada 58 hasil. Nah, misalnya. Nah, di sini ada rentang waktunya. Teman-teman bisa digunakan misalnya nih dari tahun 2022. Nah, ada 5 hasil penelitian yang bisa teman-teman jadikan referensi. Silakan nanti dicoba. Oke. Nah, ini adalah hal yang penting dalam penelusuran informasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Willy masih ngikutin, Willy? Masih, aman, masih. Ya, mungkin kalau kecepatan nanti diingetin aja ya, teman-teman. Iya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Semoga semuanya udah di depan laptop ya. Tadi saya pun apa yang disampaikan Pak Tio tadi sambil saya searching gitu, apa yang disampaikan. Jadi sambil coba-coba gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting tuh membedakan kata dan frasa itu, karena itu yang paling sering terjadi. Nah, biasanya kalau nggak pakai itu hasilnya terlalu luas, jadinya overwhelm gitu. Jadi jadinya terlalu banyak informasi, bingung jadinya mau nulis sendiri. Nah, mungkin teman-teman silakan nanti digunakan, pahami dulu kapan pakai frasa, kapan pakai tanda petik, kapan kata atau nggak pakai tanda petik. Nah, itu cukup memudahkan dalam proses penelitian. Oke. Nah, saya lanjut ke berikutnya ya, Bu ya. Karena ini kita waktunya tinggal beberapa sekitar sudah jam 2:07. Oke. Nah. Oke, saya lanjut ke bagian yang ini. Lalu kemudian ini setelah teman-teman tahu cara mencarinya gitu, udah dapat file-filenya tadi, yang berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah menyimpannya dalam manajemen referensi. Lalu apa itu manajemen referensi? Nah, alat manajemen referensi adalah perangkat lunak atau software yang memang dirancang untuk membantu peneliti, gitu. Termasuk dengan teman-teman akademisi dan mahasiswa untuk mengelola referensi yang digunakan dalam penulisan ilmiah atau akademik. Nah, fungsi utamanya itu ada 4, sudah pasti ya: pengumpulan dan penyimpanan, pengelolaan dan pengorganisasian, kemudian buat citasi dan daftar pustakanya untuk dapat kemudian diintegrasikan dengan Microsoft Word. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak alat manajemen referensi, jadi teman-teman sebenarnya tidak hanya 2. Ada Papers di sini, ada Citev, ada ProQuest juga yang cukup populer, ada EndNote juga yang sering digunakan oleh dokter-dokter. Nah, yang paling kemudian yang mungkin yang akan familiar, yang akan mungkin teman-teman coba gunakan adalah 1, silakan gunakan Mendeley. Nah, yang kedua ada Zotero. Nah, ini semua ada plus minusnya. Gitu. Jadi kalau Mendeley itu biasanya yang bikin cukup berbeda adalah Mendeley itu dulu memang dikembangkan oleh para peneliti sampai suatu saat kemudian dibeli, diakuisisi oleh perusahaan besar bernama Elsevier. Makanya sekarang Mendeley itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah Mendeley Desktop, yang teman-teman saya minta untuk download tadi, yang linknya sudah saya copy share di komen. Nah, itu namanya Mendeley Desktop. Nah, itu adalah Mendeley versi lama, waktu masih dikembangkan oleh para peneliti. Gitu. Nah, kemudian dibeli oleh Elsevier, kemudian diubah menjadi Mendeley Reference Manager, sifatnya web. Gitu. Jadi harus terhubung ke internet dulu baru bisa terbuka. Nah, mengapa saya referensikan yang desktop saja? Karena lebih ringan. Kalau yang reference manager yang web ini lebih berat, dan untuk koneksi ke mesin pengolah katanya atau Word atau Office dan lain-lain itu agak sedikit ribet gitu. Jadi lebih baik pakai yang desktop saja. Nah,
Sedangkan yang ketiga itu ada Zotero. Nah, Zotero ini juga sama. Bedanya Zotero ini yang mengembangkan juga peneliti gitu, tapi berbeda institusi waktu itu, dan sampai sekarang masih gratis di download dan dia tidak perlu login lagi. Nah, minusnya kalau di Mendeley ini ketika teman-teman ingin mengakses itu harus diminta untuk registrasi gitu, harus bikin akun Mendeley dulu. Nah, ini silakan teman-teman lebih mudahnya yang mana, silakan digunakan. Oke. Nah, ini silakan teman-teman install Mendeley desktopnya. Kalau sudah ada yang sudah login teman-teman Mendeley-nya. Nah, Gimana teman-teman? Mendeley-nya udah ada yang login? sepertinya udah sih, Bu. Oke. Nah, ini silakan teman-teman kalau yang belum punya, silakan register dulu. Ini ada seperti ini tampilannya, register lalu diklik. Nanti dia akan masuk ke halaman Elsevier. Nah, teman-teman diminta untuk login nanti. Silakan daftarkan emailnya, namanya, setting passwordnya, lalu login lagi ke Mendeley desktopnya. Teman-teman masukkan nanti emailnya di atas ini, lalu password gitu. Nah, kebetulan saya sudah login dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari Mendeley desktop. Oke. Nah, di sini ada bagian, jadi ada 3 bagian di dalam reference manager itu. Hampir semuanya serupa. Tuh, jadi ada nah, ini ada grup dokumen di kiri ini ada grup dokumen. Teman-teman bisa bikin folder. Saya ingin create folder di sini. Saya beri nama skripsi, misalnya Agung, misalnya gitu. Nah, saya namanya Agung. Nah, saya bisa bikin satu folder baru. Jadi untuk fokus untuk skripsi saja nanti saya masukkan ke sini referensinya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian di tengah-tengah ini, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada namanya article list atau daftar artikel, dokumennya seperti apa. Nah, di kanan ini, kalau teman-teman lihat, di sini ada namanya metadata. Nah, metadata inilah yang kemudian nanti akan dikirim oleh Mendeley ketika teman-teman melakukan citasi. Oke, nah ada 5 hal yang saya sebut sebagai 5 fundamental. Oke, 5 fundamental ini artinya apa? Teman-teman ketika ingin mengutip itu setidaknya diperhatikan ada 5 hal ini, karena kalau tidak dia akan tidak akan muncul di referensi. Yang pertama ada judul artikel. Oke. Judul atau judul buku atau judul artikel sama saja. Lalu ada penulis. Nah, ini bisa disebut author. Oke. Ini biasanya disebut title. Oke. Lalu kemudian di berikutnya biasanya ada lokasi atau tempat terbit. Oke, ini biasanya location istilahnya, atau city. Oke. Nah, yang berikutnya adalah penerbit. Nah, biasanya disebut publisher. Oke. Nah, yang terakhir adalah tahun terbit. Gitu. Biasanya disebut sebagai years atau dates itu. Nah, ini 5 hal ini. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan data ke dalam Mendeley maupun Zotero, itu 5 hal ini pastikan dulu di dokumennya. Nah, nanti kita cek. Oke, 5 metadata ini. Oke, judul, penulis, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Oke, nah kita cek. Oke. Nah, ini ada deskripsi Agung. Nah, yang berikutnya yang bisa teman-teman pastikan dulu adalah Microsoft Word plugin-nya sudah terinstall. Nah, kalau yang menggunakan Mendeley desktop, teman-teman bisa cek di sini. Oke. Pilih di atas ini ada tools di kiri atas. Oke. Nah,
kira-kira tulisannya install MS Word plugin-nya ini sudah menjadi uninstall. Nah, kalau misalnya belum keinstall, tulisannya seperti ini, install MS Word plugin. Nah, kalau sudah keinstall, hasilnya nanti nih, tulisannya langsung uninstall MS Word plugin. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini artinya sudah terkoneksi. Nah, silakan cek di Word-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, cek di sini references, lalu sudah masuk atau belum. Nah, biasanya sudah muncul langsung otomatis insert citation di sini. Mendeley, Cite, Matic. Gitu. Nah, ini apakah sudah? Silakan teman-teman dicek dulu. Ya. Monggo teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang saya terlalu cepat, silakan sampaikan saja. Intinya kalau teman-teman sudah punya, Mendeley akan muncul nanti pada bagian referensi sini. Oke, jadi kalau misalnya sudah muncul, sudah ada berarti aman. Nah, oke, nah berikutnya teman-teman, ketika menulis skripsi atau menulis tugas akhir, biasakan jangan dalam folder yang terpisah, tapi di manajemen dengan baik. Nah, contohnya misalnya teman-teman ingin nulis dari bab 1. Saya tulis di sini ya, bab 1. Oke. Nah, jangan bab 1 ini disimpan dalam file berbeda, bab 2 disimpan dalam file berbeda gitu. Nah, hasilnya nanti teman-teman akan kesulitan ketika ingin menggabungkan artikelnya. Nah, cara yang gampang adalah misalnya teman-teman di bab 1 ini pilih tulisannya di bab 1, lalu pilih heading 1. Oke, nah ini artinya teman-teman menjadikan tulisan ini sebagai tajuk utama, tajuk entry utamanya. Oke, lalu misalnya teman-teman lakukan tulisan, kalau sudah, misalnya teman-teman silakan insert, ingin lanjut ke bab 2 misalnya, lakukan ini, page break. Oke, nah lalu tulis bab 2. Bab 2 kemudian ubah lagi menjadi heading 1. Lalu kita boldkan. Nah, seperti ini. Kenapa? Nanti misalnya teman-teman menulis bab 1 misalnya sudah itu, kita klik enter. Misalnya sudah banyak. Ini contoh saja dulu. Oke. Nah, ketika teman-teman enter, yang bab 2 tadi akan otomatis bikin halaman baru ke belakang. Jadi dia tidak akan langsung menyambung. Nah, biasanya yang terjadi kan menyambung seperti ini nih. Nah, jadinya ketika yang di atas ini kita nulis, nah ini juga ikut turun. Nah, tapi kalau teman-teman pakai page break di sini, nah dia tetap akan bikin satu bab yang baru. Oke, sampai di sini paham? Semoga bisa membantu. Jadi ini yang awal dulu, teman-teman melakukan setting halaman. Nah, misalnya saya sudah di halaman terakhir, kemudian saya terakhir bikin yang namanya daftar pustaka. Nah, saya bikin dulu nih daftar pustaka. Oke. Lalu saya pilih home, saya pilih heading 1 dan saya boldkan. Oke. Nah, ini kemudian mengapa harus begini? Karena ketika teman-teman bikin daftar isi, table of content itu salah satu yang cukup tricky gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jarang menggunakan, ini akan sulit. Nah, misalnya saya ingin coba table of content, table 1. Nah, dia akan otomatis membuat teman-teman. Jadi ini kita tinggal ganti daftar isi. Sudah seperti itu. Nah, misalnya saya ingin update lagi. Saya sudah nulis bab 3. Misalnya saya sudah di halaman bawah. Oke, saya sudah di halaman bawah. Lalu saya insert lagi, page break lagi ke bab 3. Oke, saya headingkan lagi. Oke, saya ubah lagi formatnya. Nah, kita ubah formatnya ke tengah biar sama seperti yang lain. Oke. Lalu kita pilih update table. Nah. Oke. Nah, dia akan secara otomatis menambah di sini. Jadi teman-teman jangan takut. Jadi buat skripsinya satu saja. Nah, kalau mau backuplah filenya yang satu file ini di backup sebanyak mungkin tempat, ke cloud, ke flash disk, ke hard disk kalau punya, simpan di handphone gitu. Jadi ketika satu saat hilang datanya bisa di recovery. Oke.
Nah, itu dulu. Nah, kemudian lalu bagaimana cara menggunakannya, Pak? Nah, tadi kan saya sudah ajarkan kita punya 5 fundamental. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke sumber informasi elektronik, yang bisa teman-teman gunakan adalah misalnya kita punya buku. Oke? Kita punya buku misalnya ini. Satu buku saya punya nih, kiat menulis proposal penelitian misalnya. Oke? Nah, teman-teman kalau dapat buku fisik seperti ini bisa diinputkan ke dalam Mendeley. Caranya seperti apa? Teman-teman silakan pilih di tengah ini. Kalau mau gampang bisa juga pakai klik atas ini. Pilih di tengah ini, klik kanan, lalu add entry manually. Itu add entry manually. Kita klik add entry manually. Nah, di sini sudah ada pilihan. Nah, kalau teman-teman dapatnya jurnal artikel, silakan diisi jurnal artikel. Kalau teman-teman dapatnya buku, maka kita ganti menjadi buku. Nah, 5 fundamental tadi. Yang pertama adalah judulnya. Judulnya di mana? Nah, ini ada no title. Nah, silakan. Kalau misalnya teman-teman sekarang sedang bawa buku, silakan cari buku fisiknya, silakan diinput, belajar menginput metadata. Oke. Misalnya saya klik kiat menyusun proposal penelitian. Oke. Kemudian yang kedua, fundamental yang kedua itu adalah penulisnya atau authornya. Maka kita inputkan di sini. Nah, nama penulisnya di sini adalah Urip Santoso misalnya seperti itu. Nah, maka kita lakukan kebalikannya. Jadi nama terakhir itu harus dibalikan. Oke. Jadi kalau misalnya namanya 2, misalnya ini ada Urip Santoso, maka ubah menjadi Santoso Urip. Jadi kalau itu cuma 2 kata. Oke. Nah, kalau misalnya namanya 3 kayak saya Dwi Cahyo Prasetyo. Nah, kalau teman-teman baca nemu buku yang namanya Dwi Cahyo Prasetyo misal gitu. Nah, maka diubahnya adalah jadi Prasetyo Dwi Cahyo. Oke. Nah, kalau misalnya namanya satu saja, misalnya siapa? Umar Sono misalnya. Umar Sono misalnya. Namanya Umar Sono. Nah, cara untuk menuliskannya, nama penulis itu adalah Umar Sono. Di 2 kali kan, ditulis lagi Umar. Nah, ini adalah standar, yang paling standar. Walaupun sebenarnya masih ada banyak lagi sesuai dengan konsep publikasinya, gaya sitirannya. Nah, tapi yang paling umum ini. Jadi kalau 2 nama belakangnya digantikan ke depan, lalu dilanjutkan nama pertama. Nah, kalau 3 nama atau lebih, tetap yang nama belakang ini yang kita majukan ke depan. Oke. Nah, kalau namanya cuma satu saja, satu kata saja, maka dia dibuat 2 kali. Oke, teman-teman di sini paham ya kalau menulis artikel. Oke, misalnya di sini Santoso Urip, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya yang masuk dalam fundamental apalagi tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, ini yang berikutnya apa nih? Years. Apakah years masuk dalam tahun terbit? Fundamental. Oke, kita lihat. Ya benar, ada years, tahun terbit. Maka misalnya saya cek di sini terbitannya kapan? Kita cek ternyata tahun 2015. Oke, maka kita ketik sini 2015. Oke. Nah, lalu masukkan yang berikutnya. Fundamental yang berikutnya adalah tempat terbitnya, location. Nah, kita masukkan, oh ternyata ada nih, city. Misalnya masuknya di sini di mana nih? Jakarta. Oke, Yogyakarta. Jakarta. Oke, kalau sudah, lalu masukkan terakhir, publisher. Ini namanya penerbit. Nah, lalu kita klik Geraha Ilmu. Nah, jadi tidak harus diisi semua. Minimalnya teman-teman harus mengisi ini dulu nih, 5 fundamental ini. Oke, ada judul, penulis, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, kalau sudah, klik save. Nah, ini artinya teman-teman sudah mengisi metadata di sini. Nah, dan bisa teman-teman lakukan pengutipan secara langsung. Oke. Nah, ini kalau untuk dokumen yang cetak. Nah, yang tidak ada dalam digital. Lalu tadi kan kita sudah download beberapa artikel. Nah, cara masukkannya gimana? Oke. Nah, cara masukkannya gampang, teman-teman. Teman-teman pilih saja artikel yang sudah dipilih ini. Oke. Lalu
geser ke Mendeley-nya. Oke, lalu pastekan di sini. Oke, kelihatan ya? Nah, selama teman-teman terkoneksi dengan internet dan koneksinya lancar, maka nanti Mendeley akan secara otomatis mencari metadatanya. Nah, metadata itu apa yang di kanan ini? Oke. Nah, kalau di sini, silakan teman-teman cek tadi sesuai dengan fundamentalnya. Nah, cek di sini, oh ternyata sesuai, diisi semua nih. Nah, ada penulisnya, ada nama jurnalnya atau nama penerbitnya, oke, ada tahunnya, semuanya lengkap. Nah, yang kedua juga semuanya lengkap, oke. Yang ketiga juga semuanya lengkap. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini artinya aman, bisa teman-teman kutip. Nah, kalau belum lengkap silakan nanti ditambahkan. Misalnya ini kan nggak ada halamannya. Oke, saya lihat di sini halaman berapa sampai berapa. Misalnya ini dari halaman, kita cek halaman 2 sampai 10. Oke, maka saya ketik di sini 2 sampai 10. Oke. Nah, nanti metadatanya otomatis keisi. Oke. Nah, kalau sudah di Mendeley-nya aman, metadatanya, ingat ini harus dimasukkan dulu ke Mendeley. Nah, ketika teman-teman lakukan penulisan karya ilmiah, oke. Nah, pastikan dulu nih Mendeley-nya juga sedang aktif. Jadi jangan sampai Mendeley-nya ke close atau kalian tutup seperti ini, lalu nanti buka Word-nya, lalu pengen lakukan insert citation, nggak akan bisa. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Misal saya sedang baca nih, saya baca-baca dulu, kemudian oh ternyata ini yang bisa saya kutip, saya akan tandain. Misalnya kita ambil dari abstrak dulu deh. Oke. Nih. Kita ambil conclusion-nya saja. Misal seperti ini, saya tandain, saya highlight. Oke. Nah, yang kedua juga sama. Misalnya saya ingin baca, terus oh ternyata ada nih, saya coba highlight. Nah, mungkin teman-teman baca yang lain juga ingin dikutip juga nggak apa-apa, boleh juga seperti ini. Oke, misalnya aja nih ya, contoh aja teman-teman, silakan. Nah, yang ketiga juga sama. Misalnya teman-teman baca di sini, cek yang mana yang teman-teman ingin kira-kira baca. Oh, ternyata ini bisa nih untuk penelitianku nih. Nah, teman-teman silakan pilih, lalu pilih yang tanda highlight seperti ini, seperti stabilo ini. Nah, otomatis nanti dia akan disimpan. Nah, ketika misalnya teman-teman ingin lakukan pengutipan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, misalnya saya tulis misalnya seperti ini. Nah, menurut si Nurul Amirah Masani ini, misalnya gitu kan, terkait dengan apa nih? Psychometric analysis dan lain-lain seperti itu. Nah, saya ingin kutip. Nah, oke. Saya pilih di sini, lalu saya klik copy yang ada tanda 2 ini. Saya klik copy. Nah, dia akan memastikannya di sini. Nah, silakan teman-teman tinggal diubah. Oke. Nah, setelah itu teman-teman wajib melakukan kutipan. Nah, sebenarnya ini adalah satu kutipan langsung. Idealnya di beberapa di beberapa sistem itu kalau kutipan langsung wajib pakai tanda petik. Oke. Nah, tapi ini karena contoh ya udah kita coba pakai tanda petik seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman selipkan tanda mark tulisan kita di sini. Oke, pastikan di sebelum titik. Lalu teman-teman pilih insert citation. Oke. Nah, tadi kita cek hasil tulisan siapa? Nurul Amirah. Oke. Nah, teman-teman silakan masukkan. Oke, sebentar. Nah, masukkan citasinya tadi. Nurul Amirah. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan klik oke. Nah, dia akan secara otomatis menambahkan di belakang tulisan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tulis lagi panjang. Oke. Nah, tiba-tiba teman-teman ingin mengutip lagi. Oke. Mengutip lagi. Nah, silakan kita kutip yang kedua nih misalnya. Oke, saya kutip ini lalu saya cek. Nah, di sini. Nah, ketika teman-teman klik saja, ini sudah otomatis bisa di-copy.
Oke, yang sudah di highlight, lalu pastekan. Nah, tinggal dirapikan. Oke. Nah, pastikan sebelum titik. Oke, kita insert citation. Tulisannya siapa ini? Tulisannya susah nih. Kagoyire. Oke, kita tambahkan. Salah. Tambahkan di sini insert citation. Kagoyire. Nah, ini sudah ada. Kita klik OK. Nah, dia akan otomatis menambahkan. Oke. Misalnya lagi kita klik panjang. Nah, saya ingin tadi tuh pakai yang buku. Kita coba ya. Kita coba insert citation. Misalnya buku Kiat. Nah, Philip Santoso, kita klik OK. Nah, ketik dan OK. Nah, ini semua menunjukkan bahwa teman-teman melakukan yang namanya citasi. Oke. Nah, karena bentuknya adalah citasi, maka teman-teman berarti sudah menggunakan pendapat orang lain untuk mendukung argumen teman-teman. Jadi jangan cuma sekedar kopas. Nah, kalau kita lihat teman-teman misalnya publikasi di sini, sebentar ya, kita lihat di sini. Nah ya, yang sudah diupload belum ya? Oke, saya lihat di sini misalnya. Nah, semua publikasi sekarang saat ini standarnya sebenarnya idealnya sudah nggak lagi pakai kutipan langsung gitu, walaupun masih bisa teman-teman gunakan kutipan langsung. Contohnya juga seperti ini, saya coba yang ini deh. Nah, ini contohnya. Nah, biar teman-teman punya gambaran mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsung. Sebentar. Ini masih ini kutipan tidak langsung semua. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, kalau sini semua kutipannya kutipan tidak langsung. Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan kutipan langsung, idealnya itu harus menggunakan tanda ketik. Dan kalau lebih dari 5 baris harus masuk ke dalam. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis kutipan. Nah, kalau dalam menggunakan di Mendeley seperti ini. Nah, lalu misal teman-teman sudah selesai semua menulisnya, terus yang terakhir teman-teman mau bikin yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini gampang, teman-teman. Silakan teman-teman klik di referensi sini, oke? Lalu pilih insert bibliografi, oke? Paham ya? Coba dipilih references, pilih yang blok di Mendeley-nya, lalu insert bibliografi, oke? Nah, hasilnya nanti dia akan secara otomatis menambahkan daftar pustaka di sini, oke? Nah, kalau sudah, berarti ini teman-teman sudah melakukan yang namanya sitiran. Nah, teman-teman boleh gunakan seperti ini. Nah, tandanya kalau tulisan yang punya menggunakan reference manager ketika di blok seperti ini, nah dia akan lebih ada tandanya seperti ini. Nah, ini artinya kedeteksi sebagai sitasi. Oke, nah yang berikutnya ada yang namanya gaya sitiran. Gaya sitiran ini tergantung dengan tempat teman-teman publikasi. Nah, ini bisa teman-teman ubah. Misalnya ini style, ada American, sekarang teman-teman lagi menggunakan American Psychological Association, dan ini yang paling umum. Nah, tiba-tiba saya ingin ubah menjadi IEEE. Nah, ini kalau teman-teman teknik. Nah, dia akan otomatis berubah seperti ini. Dan di bawahnya juga berubah daftar pustakanya. Nah, kalau saya balik lagi ke misalnya Medical Association, nah, ini juga sama. Nah, bentuknya akan berubah juga. Oke. Nah, ini adalah yang namanya sitasi, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk mensitasi ini silakan gunakan Mendeley. Nah, selain Mendeley, teman-teman bisa juga gunakan yang namanya Zotero. Zotero juga sama, adalah bentuk dari reference manager. Nah, mungkin karena waktu, bentar lagi mau asar. Teman-teman menggunakan Zotero, ini ada saya berikan contoh, nanti saya akan share ke Bu Eli mungkin di di PDF-nya ini saya berikan
cara lengkap dari Zotero-nya. Nanti silakan teman-teman coba sendiri gimana cara input metadata. Oke, nah ini caranya. Zotero juga sama, teman-teman menggunakannya juga persis serupa. Misalnya saya ingin mengutip, oke. Nah, saya ingin mengutip ini critical information literacy misalnya. Oke. Saya tandain, saya highlight. Nah, ini saya copy misalnya. Oke. Oke, saya copy. Terus kemudian saya kutip di sini. Nih. Kalau sudah, misalnya, oke, kita insert. Kita pilih Zotero di sini, ada Zotero, lalu pilih Add or Edit Citation. Oke, misalnya saya klik di sini, Add or Edit Citation. Nah, silakan pilih citation style-nya. Saya klik OK. Nah, lalu kita pilih Critical Information Literacy. Oke, misalnya saya klik Enter. Nah, ini dia akan secara otomatis menambahkan juga. Sama persis seperti di Mendeley tadi. Nah, lalu misalnya saya ingin menambahkan daftar pustaka. Oke, misalnya saya ubah dulu home, saya pilih headingnya, saya bold, saya taruh tengah. Nah, oke, saya enter. Nah, teman-teman misalnya ingin menambahkan daftar pustaka, pilih Zotero, lalu add or edit bibliografi. Nah, dia akan secara otomatis mengerjakannya juga. Oke. Nah, nanti teman-teman setting. Oke. Nah, ini artinya teman-teman sudah melakukan yang namanya sitasi. Jadi jangan lupa setiap melakukan penelitian, ketika teman-teman mengambil referensi dari orang lain atau kata-kata orang lain yang ingin teman-teman gunakan dalam penelitian, itu harus melakukan sitasi. Nah, silakan pilih metodenya. Kalau Mendeley tadi loginnya itu harus pakai akun, harus daftar dulu ke Mendeley. Nah, kalau pakai Zotero teman-teman silakan gitu. Langsung otomatis, dia tidak perlu login lagi. Cuma bedanya database-nya biasanya Mendeley lebih luas. Kalau Zotero ini kita teman-teman harus cek lagi metadatanya tadi berdasarkan dari 5 fundamental ini: judul, penulis, tempat terbit, penerbitnya, tahun terbit. Nah, kalau udah 5 fundamentalsnya beres di daftar pustaka ini, nanti ketika teman-teman mereferensi dia akan otomatis baik. Nah, oke. Nah, sebelum saya mengakhiri, teman-teman silakan, ini ada tugas, silakan buat 3 sitasi dan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Reference Manager. Pilih salah satu, Mendeley atau Zotero, oke, dalam format Word. Nah, kirimkan tugasnya ke link Google Form berikut, https://bit.ly/lagi tugas workshop UMP 2024. Oke, atau teman-teman bisa langsung scan barcode-nya di layar ini. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman silakan kirim artikelnya di situ juga. Jadi ketika kami cek, kalau misalnya ada namanya, ada kelasnya, ada artikelnya, maka kemudian nanti akan kami berikan sertifikat. Kami akan terbitkan sertifikat. Oke. Kemudian yang terakhir, silakan teman-teman follow, jangan lupa sosial media UPT Perpustakaan. Teman-teman silakan ketikan library.umupnk atau @library.umupnk di Instagram dan di TikTok. Kalau yang punya TikTok silakan di follow. Jadi nanti kita teman-teman di sana akan banyak beberapa tips terkait dengan penulisan karya ilmiah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan, atau misalnya ada kurang nanti materinya akan saya bagikan ke Bu Eli. Ya, mungkin itu aja. Bu Eli silakan. Terima kasih teman-teman. Halo Bu Eli. Iya Pak. Ya, udah beres Bu. Nanti ada tugas. Nanti silakan teman-teman mahasiswa itu download.
Baik, mungkin ada pertanyaan dulu kali ya, Pak Tio ya? Mungkin silakan. Silakan teman-teman dari kelas C dan kelas D. Ada yang mungkin masih dibingungkan dari mulai tadi yang penelusuran literasi baik internal eksternal tadi ya, ada OPAK dan lain sebagainya, kemudian ada Pathfinder, kemudian ada Google Scholar sih mungkin udah biasa ya, udah terpapar lah kalau Google Scholar ya. Iya. Sama yang tadi ada yang menarik lagi yang berkaitan dengan frasa tadi ya, mencari, men-searching menggunakan frasa, udah dikasih triknya oleh Pak Tio. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Halo, masih ada di link Zoom semua, link Jimit semua nggak nih? Nah ya itu Pak mau nanya, ini ada Naya Afilia Pak. Oh ya, Pak mau nanya gimana untuk melihat skripsi cutting tadi gimana ya? Oh ya, kalau mau gampangnya, mau aman, teman-teman kami sudah sediakan di portal website di perpustakaan. Nah nanti Naya silakan akses di sini. Ini saya pusing lagi misalnya perpustakaan UM Pontianak misalnya gitu. Nah kalau sudah ada nanti akan otomatis masuk ke sini nih, sudah ada muncul nih perpustakaan UM Pontianak. Nah kalau sudah nanti tinggal pilih yang tengah-tengah ini, repository namanya. Oke. Nah pilih repository, diklik saja. Nah nanti muncul semua. Nah muncul seperti ini. Pilih browse, nah ya, terus pilih division, di sini ada division, oke. Nah ini lalu pilih prodi ilmu kesehatan masyarakat. Nah nanti muncul semua nih, mau yang kakak tingkat tahun berapa lulusnya ya, bukan kakak tingkat angkatan masuknya gitu, tapi angkatan lulusnya. Nah, angkatan lulusnya misalnya tahun 2018 atau 2021 misalnya gitu. Nah bisa dipilih, nanti silakan bisa diakses. Nah, bisa di-download. Nah, seperti ini. Bisa kamu download, silakan nanti di elaborasi dengan penelitiannya. Nah, sayangnya ada beberapa penelitian yang tidak bisa kami buka semuanya. Yang kami buka hanya bab 1 dan bab terakhir. Karena ada memang statuta dari surat rektor, keputusan rektor yang masih menutup untuk akses bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, tapi teman-teman tetap bisa mengakses, minta aksesnya. Caranya, copy link URL-nya ini. Misalnya kamu pengen download yang ini, Pak, bab 2, bab 3, bab 4-nya saya mau aksesnya. Nah, caranya kamu pilih yang di atas ini, repository.mupnk ini. Kamu copy saja, oke? Lalu emailkan. Nah, misalnya ini saya emailkan ke perpus @unmupnk.ac.id. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau sudah, lalu pastekan saja linknya tadi. Mau minta akses ini Pak, gitu. Nanti kami akan mengirimkan, nanti staf dari perpustakaan akan mengirimkan filenya ke email kamu. Oke, yang kita balasnya via email. Nah, nanti di sana akan ada beberapa disclaimer untuk tidak melakukan plagiasi dan lain-lain gitu. Nah, itu akan kami akan sampaikan gitu. Oke, paham ya? Gimana? Jadi di library.unmupnk.ac.id nanti pilih repository. Oke? Monggo yang lain kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada waktu. Ya, ada lagi mungkin? Tadi Naya dari kelas C ya? Iya. Kelas D silakan. Naya nggak bisa buka mic nih kayaknya. Yang kelas lainnya mungkin silakan. Atau dari kelas C juga yang lainnya. Gampang ini masih. Harapannya sih udah familiar ya, nanti pakai Mendeley juga karena semua penugasan nanti arahnya ke sana semuanya teman-teman. Iya. Apalagi ini kebetulan mereka lagi kuliah metodologi penelitian Pak. Nah. Jadi sudah ada penugasan juga nanti yang mengarah ke penyusunan proposal. Makanya tadi nanya bagaimana mengakses ke sana. Nah ini Pak, buat deadline-nya kapan ya? Itu saya kembalikan ke ibu dosennya. Kalau yang kemarin saya tanya Bu Leni, soalnya Bu Leni menentukan. Nah ini monggo. Ya nanti kami diskusikan di tim dosen aja Pak Tio ya. Oke, siap. Kemarin Bu Leni sih yang itu sih tanggal 17 saya bilang
Nggak apa-apa lah, saya diem aja. Ya, Nggak karena apa-apa, ada nanti 5 dosen ini yang ada di 5 kelas, nanti ya kami siap Bu. diskusi dulu nanti. Ya pokoknya nanti kami cek di Google Form, kalau misalnya namanya semua mengirimkan tugas dan lain-lain, nanti kita bikinkan sertifikatnya. Oke, sip. Ya. Ada lagi teman-teman? Untuk pemaparan materinya tadi, apakah ada yang masih mau dikonfirm ulang atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup. Sudah cukup kira-kira? Ya, harapannya semuanya udah benar-benar mengikuti dengan baik ya. Ya. Nanti pun tadi Bang Anton sudah melakukan perekaman untuk kegiatan kita sore hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa untuk direview ulang ya, untuk dilihat kembali, didengarkan kembali oleh teman-teman sekalian. Siap. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu Pak Tio. Terima kasih atas materinya dan juga waktu yang sudah disediakan untuk kami. Ya. Oh iya, nanti mungkin ini Bu bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin mau bikin kelas literasi informasi yang lebih lebih intensif, kami terbuka. Silakan nanti ajukan ke perpustakaan. Misalnya ada 5 atau 6 orang, kita bisa dalam satu itu untuk minta misalnya literasi informasi eksklusif. Jadi kita benar-benar bahas dari awal gitu. Jadi saya step by stepnya mungkin lebih pelan. Kalau kayak ini kan kita terbatas waktu ya Bu ya. Iya. Itu mungkin lebih intensif. Jadi nanti kita ajarkan dari awal sampai kemudian teman-teman bisa pakai di laptopnya misalnya kayak gitu di ininya. Jadi kalau ada trouble kita bisa bantu dan lain-lain. Gitu. Mungkin itu sih Bu. Berarti ke perpustakaan langsung ya Pak Tio? Ya nanti ke perpustakaan bilang aja gitu. Mau minta kelas Pak untuk literasi informasi misalnya gitu. Wah, mantap ini. Terima kasih Pak Tio sebelumnya sudah memfasilitasi mahasiswa kami. Terima kasih untuk materinya juga hari ini. Kita cukupkan dulu. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tio. Mohon maaf. Bu, makasih ya. Oke, sama-sama. Teman-teman boleh